Seiring meningkatnya biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi, mencari penghasilan tambahan adalah suatu kebutuhan. Fenomena side hustle atau pekerjaan sampingan menjadi cara yang populer untuk dijalani oleh anak muda dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Cara ini dianggap kreatif karena dapat mengatur jam kerja sendiri, bahkan bisa dijadikan tujuan untuk menuju ide profesi baru yang disukai sebagai pekerjaan penuh waktu. Contohnya Siti Sarah, karena memiliki 24 pekerjaan sebagai human resources, content creator, guru, nail artist, sampai staf keuangan. Namun, profesi utama Sarah adalah human resources. Sarah kemudian viral dan membuat banyak anak muda sepertinya mengikuti jejak yang sama. Lalu apa itu fenomena side hustle? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Onti Jovita selaku psikolog. Halo, selamat siang. Onti, apa kabar? Selamat siang Akbar, kabar baik. Akbar gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Wah, ini lagi rame nih Onti nih. Banyak anak muda yang berburu side hustle begitu ya. Ini apakah mungkin karena banyak tekanan ekonomi dan sosial juga yang mendorong hal ini, jadi banyak anak-anak muda berlomba-lomba mencari penghasilan sampingan begitu. Tapi apakah ini baik atau tidak? Tapi sebelum masuk ke sana, kalau menurut psikolog sendiri seperti apa sih side hustle? Ya, jadi kita harus pisahkan ya. Ada yang namanya work flowing, ada yang namanya side hustle. Kalau work flowing itu adalah pola bekerja yang fleksibel, di mana seseorang itu menggabungkan beberapa tugas berbeda dalam satu alur kerja yang dinamis. Jadi contohnya nih, bekerja kantor tapi sambil bikin konten, terus sambil balas, misalnya contohnya balas-balas email sambil jualan online, atau mengelola beberapa project dalam waktu bersamaan. Nah, itu kalau work flowing. Kalau side hustle, itu pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama yang tujuannya itu menambah penghasilan atau mengembangkan passionnya. Jadi misalnya freelancer desain, jualan kecil-kecilan, content creator, ataupun jasa konsultasi. Jadi bedanya kalau work flowing itu gaya kerjanya, kalau side hustle itu pekerjaan keduanya. Oke, work flowing gaya kerjanya, side hustle adalah mencari kesempatan di pekerjaan regulernya begitu. Tapi keduanya ini berdampak nggak sih sama psikologi kita sebagai pekerja? Nah, sebetulnya kalau dibilang dampak itu ya pasti ada dampak ya. Nah, jadi dampaknya itu kalau kita lihat ada beberapa hal. Misalnya contohnya bisa aja orang-orang tertentu ya, nggak semua. Misalnya jadi cepat jenuh, kemudian burn out karena kebanyakan kerja, cemas nggak bisa memenuhi target. Kemudian rasanya juga menjadi kurang produktif walaupun sudah kerja keras. Dan kalau untuk Gen Z, nah kebanyakannya yang melakukan kan Gen Z ya. Nah, itu memang cenderung lebih rentan karena tekanan sosial media dan juga standar bahwa dia harus sukses di usia muda. Nah, jadi karena ada standar seperti ini, jadi kayak ibaratnya mereka kayak ngambil pekerjaan sebanyak-banyaknya, ya supaya dapat penghasilan juga yang lebih banyak gitu. Jadi mereka mempertimbangkan bahwa kalau daripada cuma satu pekerjaan, ya lebih baik ada 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan karena akan dapat lebih banyak begitu. Tapi akan ini nggak sih beresiko mengganggu kesehatan mental? Ini kan menjadi pertanyaan besar juga. Jangan-jangan kita mencari pekerjaan sampingan membebani kita, malah kitanya jadi pusing, kitanya jadi lelah secara psikologi gitu. Iya, tentunya kalau berkaitan dengan kesehatan mental ya balik-balik ke orangnya sendiri ya, maksudnya tipe kepribadian dia, terus kemudian apakah mereka punya taraf kerentanan tertentu terhadap beban kerja yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya secara kesehatan fisiknya kuat, kesehatan mentalnya juga selama ini juga kuat dan bisa mengatur waktu intinya, nah itu sebetulnya memang baik. Nah, tapi kalau ternyata memang dari segi fisiknya itu memang kayak mudah lelah atau kemudian menderita penyakit tertentu atau bahkan misalnya secara mental itu sering terpapar stres dan kemudian kayak daya tahan terhadap stresnya itu cukup rendah, nah berarti memang bisa aja mengganggu kesehatan mentalnya. Nah, makanya tetap harus ingat bahwa kalau memang mau mengambil side hustle, itu juga harus mempertimbangkan sisi kesehatan diri sendiri dan mampu atau enggak itu. Sama tadi prioritas itu paling penting, jadi harus ngatur waktu, tetapkan prioritas. Oke, mengatur waktunya harus bagus, melihat kapasitas diri, apakah kita dapat melakukan hal tersebut secara bersamaan maupun
mencari waktu luang untuk menghabiskan pekerjaan yang lain begitu. Apakah ini juga Iya. tidak mengganggu mental kita, tidak menerima kesetresan begitu ya. Tapi ada nggak sih tanda-tanda kalau kita yang biasa melakukan side hustle begitu ya, tiba-tiba merasa diri kita ini kayaknya aku udah mulai terkena gangguan mental nih atau udah mulai down nih gara-gara kita kebanyakan kerjaan. Ada nggak sih tanda-tandanya, Onti? Ya, jadi sebenarnya tanda-tandanya satu itu mengganggu fisik kita nggak, misalnya contohnya kita jadi kurang tidur, kurang itu kayak kurang banget, jadi Mhm. atau kemudian mempengaruhi di selera makan kita, jadi kita kayak nggak mau makan sama sekali, atau justru kayak sejak kita punya side hustle kita malah makan berlebihan, karena itu juga termasuk tanda-tanda stres ya, kayak tidur kebanyakan atau tidur kesedikitan, terus kemudian makannya juga kebanyakan atau makan terlalu sedikit, itu juga mempengaruhi atau merupakan salah satu tanda. Kemudian kita itu sudah mulai contohnya emosinya sering naik nggak, misalnya jadi Hmm. marah-marah, Mhm. banting-banting barang, maki-maki orang yang tadinya sebenarnya nggak ada gitu. Mhm. Dan kemudian kita lihat apakah tadi pekerjaan kita jadi terganggu nggak atau sosialisasi kita juga jadi terganggu nggak. Nah kalau sampai ada area-area ini yang terganggu, nah berarti kita harus aware nih, berarti apakah memang harus beristirahat sejenak, konsultasi ke tenaga profesional, Mhm. atau bahkan kemudian akhirnya nge-free-in atau memberhentikan dulu nih side hustle-nya dan fokus Oke. ke kerjaan utama lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita bingung, Onti, Jova. Kita bingung membedakan antara lelah fisik atau ini benar-benar burnout karena mengerjakan sesuatu. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau untuk perbedaan burnout secara fisik dan mental terhadap pekerjaan ya, itu tadi satu, setiap orang kan berbeda ya, satu Ya. dari segi usia, ketahanan dia, dan juga ada yang memang misalnya sudah berkeluarga, ada yang juga yang masih single gitu. Nah pada saat kita sudah misalnya berkeluarga, kita harus lihat juga apakah memang ada waktu sisa atau misalnya waktu berkualitas yang masih bisa kita lakukan untuk anggota keluarga kita, atau memang kita sama sekali udah disconnected sama dia. Nah kalau sudah disconnected, nah ini berarti udah mulai tanda-tanda yang kurang sehat. Nah Hmm. kalau burnout secara fisik tadi itu Mhm. ya, apakah kita pada saat bangun tidur itu ngerasa seger atau ngerasa malah tambah capek nih. Oke. Kalau kita bangun tidur aja ngerasa tambah capek, itu berarti tanda fisik kita juga sudah mulai terserang. Kemudian Oke. tadi ya dari apa namanya emosi yang berlebihan, Mhm. atau kemudian selera makan, atau Mhm. mengganggu nggak ini hubungan kita sama orang-orang lain. Nah ini Mhm. bisa menjadikan salah satu tanda atau beberapa tanda di mana kita itu sebetulnya sudah burnout atau enggak. Intinya ada nggak area dari aspek kehidupan kita yang terganggu? Kalau terganggu berarti iya sudah mengalami burnout. Tapi kan ini tadi Onti Jo menjelaskan banyak yang merasa feeling guilty begitu ya karena Mm-mm. merasa kalau muda tidak sukses, muda tidak produktif begitu ya. Ini Mm-mm. rasa-rasanya kita gagal, kita kalah dibanding lainnya begitu ya karena melihat media sosial ini Benar. sangat gemilang, sangat memukau sekali. Jadi kita harus lebih memukau begitu. Tapi saya ingin cari alasannya kenapa sih sekarang banyak fenomena seperti ini, tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Kita akan break dulu, pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Kita masih membahas fenomena side hustle di kalangan Gen Z. Masih bersama dengan Onti Jovita selaku psikolog. Onti? Iya. Oke, kalau bicara soal Gen Z, banyak Gen Z yang feeling guilty kalau akhirnya dia tidak produktif di usianya gitu. Karena melihat mungkin ya paparan media sosial, ini teman-temanku kok produktif sekali, hebat-hebat sekali, aku juga harus mencapainya gitu. Apakah fenomena ini dianggap wajar atau memang ini bisa jadi mengganggu kesehatan mental? Sebetulnya wajar sekali ya, Mhm. apalagi kalau misalnya gaya kerja yang tadi itu memang untuk kalangan Gen Z lagi banyak-banyaknya, karena memang ada banyak faktor ya. Apa Mhm. satu bisa jadi karena biaya hidup naik, gaji nggak selalu mengikuti. Kemudian Mhm. yang kedua akses digital juga sangat mudah, peluang kerja sampingan semakin banyak. Kenapa nggak AOI ambil gitu kan? Terus value-nya Gen Z gimana cenderung ingin kebebasan, kreativitas dan nggak mau terikat sama satu jalur aja. Kemudian juga tadi yang seperti Kak berkatakan ada FOMO atau fear of missing out, jadi takut ketinggalan peluang. Dan juga ada yang karena karir insecurity. Jadi banyak yang merasa pekerjaan tetap itu sekarang tuh nggak aman gitu. Jadi akhirnya dia ngambil kayak cadangan gitu. Nah balik lagi kalau tadi memang harus disertai dengan
baik atau enggaknya itu memang tergantung sama diri kita sendiri. Karena selalu ada dua sisi kan ya. Sisi yang pertama baik karena apa? Karena menambah penghasilan, mengasah skill baru, dan juga membuka peluang karir itu lebih luas dan potensi Ya. diri juga semakin meningkat. Tapi nggak baik kalau ternyata hal itu menyebabkan stres yang berlebihan, kurang istirahat, burnout, mengganggu performa kerja utama, dan juga nggak ada batas waktu antara kerja dan istirahat gitu. Nah, jadi memang balik-baliknya memang kita yang mesti evaluasi sendiri ya. Oke, lalu bagaimana sih Om Tijo kalau untuk menetapkan batas sehat antara pekerjaan reguler dengan side hustle itu sendiri? Kalau semuanya bisa diatur dengan baik dan semua pekerjaan dua-duanya sama-sama bisa selesai dengan baik, berarti hasilnya adalah baik gitu. Nah, jadi kayak tadi yang tadi saya sebutkan bahwa pengaruh psikologisnya bisa terpenuhi kalau memang ternyata burnout, jenuh dan sebagainya dan itu tidak ada, ya berarti kita bisa teruskan. Yang penting bagaimana menyeimbangkannya. Jadi cara menyeimbangkannya itu satu, kita tetapkan batas waktu kerja yang jelas. Kemudian yang kedua, tetap prioritaskan ke kesehatan mental dan fisik kita, itu yang utama. Kemudian yang ketiga, pilih side hustle yang sesuai sama kapasitas. Jadi nggak cuman kayak ikut-ikutan tren doang. Nah, selain itu juga buat jadwal yang terstruktur. Jadi bisa lakukan dengan misalnya kapan kerja utamanya, kapan kerja sampingannya, dan kapan istirahatnya. Jadi harus ada pembagian. Kemudian kalau memungkinkan juga bisa komunikasikan dengan perusahaan kalau memang dirasa perlu, terutama soal aturan-aturan tentang side job gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan ya untuk menyeimbangkan. Dan kalau untuk pemula nih, misalnya contohnya nih yang para pendengar ini, para Gen-Z yang kayaknya aku mulai kepikir nih mau mulai nih gitu kan. Nah, tips-tipsnya tuh sebetulnya ada nih. Yang pertama, Apa tuh? mulailah dari project kecil dulu. Jadi Oke. jangan langsung kayak ambil project side hustle yang gede gitu atau yang banyak atau memakan waktu yang sangat besar tuh jangan. Jadi mulai dari project kecil dulu. Kemudian yang kedua, pastikan pekerjaan utama itu tetap aman. Jadi dia tetap bisa melakukan dengan baik pekerjaan utamanya. Nah, yang ketiga itu pilih side hustle yang bisa memberikan kita itu energi, bukan malah yang membuat kita tertekan. Nah, selain itu juga atur sistem kerjanya, gunakan aplikasi manajemen waktu atau to-do list-nya. Dan pastikan ada hari istirahat total dalam 1 minggu. Jangan sampai nggak istirahat sama sekali. Kemudian hitung dengan jelas apakah side hustle ini benar-benar menguntungkan nggak buat Anda gitu. Ya kalau memang nggak menguntungkan ya ngapain ya kan. Nah berikutnya buat evaluasi bulanan juga. Apakah tetap sehat, tetap produktif, dan tetap punya waktu nggak untuk diri sendiri. Dan juga kalau misalnya sudah punya anggaran yang cukup, pertimbangkan untuk mendelegasikan sebagian tugas ini kepada orang lain. Nah ini sangat memungkinkan sekali. Oke, adakah risiko side hustle menjadi kompensasi emosi atau untuk mengalihkan permasalahan psikolog kita itu sendiri sih? Bisa Oke. banget. Bisa banget. Apalagi tadi yang saya katakan bahwa ambil yang sesuai dengan passion kita gitu. Jadi bisa aja misalnya dari pekerjaan utama nih, kita punya stres tertentu ya, misalnya kayak beban kerjaan yang tinggi dan sebagainya, atau bosan atau jenuh atau apapun itu. Kemudian kita punya side hustle yang sesuai dengan our compassion gitu. Kita punya passion dan sebagainya. Jadi dengan kita melakukan pekerjaan kedua ini, itu malah jadi kayak penyalur stres kita gitu. Itu bisa banget. Jadi kayak justru itu yang bisa nyembuhin, itu bisa juga. Karena pada saat kita melakukan itu dengan happy, dengan senang dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan bisa untuk mengatasi stres dari pekerjaan utama juga. Oke, ternyata bisa ya. Atau kalau untuk ini menghindari masalah pribadi, kira-kira memungkinkan nggak sih itu? Kita Bisa cari side juga hustle untuk menghindari masalah misalnya pribadi apa gitu. nih? Misalnya apa nih masalah Misalkan pribadinya? konflik dengan keluarga atau konflik dengan teman begitu, sehingga kita akhirnya ada di sosial yang mungkin bermasalah, terus kita cari kesibukan lain. Apakah itu dapat menyembuhkan secara psikologi? Bisa juga. Bisa. Jadi apapun itu yang kita lakukan, kalau memang kita melakukan itu dengan happy, dengan senang gitu ya, itu bisa untuk eh, membuat apa yang menjadi permasalahan utama kita itu menjadi sumber rekreasinya gitu di pekerjaan yang kedua ini. Gitu kayak tadi misalnya yang dikatakan oleh Akbar adalah misalnya dia di lingkungan kerjanya dia merasa bahwa oh kok saya tidak terlalu bisa bersosialisasi di sini dan kemudian Oke. saya ngerasa stres terhadap ini gitu kan ya. Nah, tapi kemudian di side hustle-nya adalah pekerjaan yang memang mendukung minat dia. Contohnya dia berkaitan dengan creative art ya, dia melakukan, dia happy dan kemudian ternyata dia dengan melakukan side hustle itu dia punya komunitas lain juga dalam hal digital art. Nah, akhirnya ini menjadi justru sosialisasi utama dia itu sangat memungkinkan sekali.
Ini kan tujuannya tentu pasti untuk mendapatkan pendapatan tambahan begitu ya. Agar Iya, pendapatan tambahan ini juga naik tiap bulannya. Tapi betul. kalau tidak tercapai kadang-kadang suka stres sendiri. Lalu bagaimana menghindari hal-hal ini? Tentunya ya kita mesti evaluasi ya kalau memang ini membuat kita stres dan kemudian makin lama makin membuat kita itu terpuruk atau merasa bahwa kita secara fisik dan mental itu terbeban, ya berarti memang kita harus sudah mulai bisa mengevaluasi apakah misalnya pekerjaan kedua ini layak dipertahankan atau memang sudah harus disudahi atau bahkan mungkin diganti gitu. Nah, itu memang sangat memungkinkan. Nah, tapi apapun itu saran saya jangan ambil keputusan sendiri. Jadi baiknya memang melakukan konsultasi. Bisa melakukan konsultasi ke coach gitu ya atau tenaga-tenaga ahli dan profesional di bidangnya ataupun juga bisa ke psikolog. Kenapa? Karena memang di situ kita akan bisa mendapatkan berbagai alternatif dan mungkin ada hal-hal yang memang di luar pemikiran yang kita pikirkan sendiri. Betul. Terakhir, Om Tejo, ada nggak sih cara jitu dan tepat untuk menentukan side hustle, untuk menjalani side hustle, sehingga side hustle-nya juga happy, pekerjaan regulernya juga berjalan dengan baik? Iya, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa untuk bisa menyeimbangkan kedua belah pihak, sebetulnya paling utama adalah kita aware dulu sama keadaan diri kita. Memang memungkinkan nggak gitu ya. Dan yang kedua, yang penting adalah dalam hal skala prioritas dan manajemen waktunya. Nah, tiga hal ini yang paling penting. Nah, kalau tiga hal ini kita sudah bisa lakukan dengan baik dan kita bisa evaluasi bahwa itu semua berjalan dengan baik, tidak mengganggu pekerjaan utama, tidak juga mengganggu sosialisasi kita, tidak mengganggu kesehatan mental dan fisik kita. Nah, itu silakan diteruskan. Ini pesan penting untuk teman-teman yang ingin menjalani side hustle begitu ya, ketika memiliki pekerjaan reguler begitu, pekerjaan tetap begitu, tapi harus penting, yang paling penting dapat melihat diri sendiri apakah diri sendiri mampu baik secara fisik maupun mental. Terima kasih Om Tejo telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi menarik dan inspiratif lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.